warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menyampaikan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang tahun 2024 di instansi SD Negeri 01 Lodaya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irma Rusmayamti, jabatan sebagai ahli pertama guru kelas dan guru juga di SD Negeri 01 Lodaya. Menumbuhkan minat dan bakat dari peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah membiasakan tertib dan disiplin. Sedangkan untuk tujuan dari instansi SD Negeri 01 Lodaya diantaranya adalah mewujudkan siswa yang berprestasi yang siap untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya yang lebih tinggi. Kemudian tertanamnya budi pekerti yang luhur pada setiap siswa yang tercermin dalam tingkah lakunya sehari-hari, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Dan selanjutnya yaitu menyiapkan siswa agar dapat hidup mandiri di kemudian hari. Akan saya sampaikan mengenai rencana hasil kerja. Yang pertama itu saya ambil RHK dari bimbingan yang diintervensi. Yang pertama adalah tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif dengan indikator tingkat kualitas penyusunan dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran sesuai dengan standar yang digunakan. Dan untuk rencana hasil kerja yang saya ambil adalah tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran dengan aspek kualitas dan indikator kerja, yaitu persentase capaian didukung dengan dokumen dan juga perangkat dengan target persentase yaitu 100%. Di mana KOSP ini adalah hal yang paling penting ya dalam perencanaan satuan pendidikan agar kedepannya berjalan dengan lancar dan terarah. Tahapan dan kegiatan yang pertama saya menganalisis konteks pendidikan, karakteristik satuan pendidikan, dilanjutkan dengan merumuskan visi misi dan juga tujuan, kemudian menentukan pengorganisasian, lalu menyusun rencana, merancang pendampingan dan evaluasi serta pengembangan. Output dari kegiatan yang dilaksanakan adalah bermusyawarah tentunya dengan seluruh komponen yang ada di sekolah dalam rangka penyusunan visi dan misi bersama kepala sekolah, komite sekolah, guru, tenaga pendidikan, perwakilan orang tua atau wali siswa. Kemudian yaitu berdiskusi tentunya dengan kepala sekolah sebagai atasan dan juga komite sekolah. Dan terakhir yaitu mengidentifikasi rapot pendidikan sekolah. Diharapkan dengan output kegiatan tersebut, penerapan nilai berakhlak yang terdapat di sini adalah yang pertama adalah harmonis, sikap yang ditunjukkan baik selama kegiatan musyawarah berlangsung, dan saya juga bekerja sama ketika penyusunan tersebut bersama seluruh warga sekolah, kolaboratif juga. Kemudian konsultasi pada sekolah sebagai bentuk dedikasi saya kepada pimpinan atau loyal. Lalu membuat rencana dan melaksanakan pembelajaran dengan cermat dan menabang. Terakhir saya akan mencari berbagai referensi ya dan mempelajari juga informasi tentang rapot pendidikan. Dengan kata lain di sini nilai berakhlaknya adalah untuk RHK pimpinan yang diintervensi yang kedua adalah kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran
dengan aspek kualitas dan indikator kerja, yaitu pencapaian persentase didukung oleh dokumen dan target dengan 100%. Dengan tahapan kegiatan, di sini saya mengikuti berbagai bimbingan teknis dan juga diklat. Di antaranya, yang pertama ada bimbingan teknis pengenalan anak dan belajar yang diselenggarakan oleh Kemendikbud dan Dirjen TK. Kemudian untuk yang kedua mengikuti KKG guru kelas. Yang berikutnya adalah mengikuti bimbingan teknis pengelolaan kinerja. Kemudian ada diklat nasional penerapan strategi pengelolaan kelas dan diklat nasional pengembangan keterampilan asesmen diagnostik. Jadi bimbingan teknis ini dilaksanakan secara Zoom meeting ya, dan untuk secara langsungnya seperti kegiatan KKD kelas. Kemudian output dari tahapan dan kegiatan ini yaitu tentunya saya berharap memperoleh pengetahuan dan penerapan agar apa yang saya pelajari itu bisa dilaksanakan. Ini untuk yang pertama yaitu menangani anak yang mengalami kesulitan belajar tentunya. Karena di sekolah-sekolah ini pasti ada salah satunya siswa yang mungkin mengalami kesulitan belajar, dan diharapkan dengan adanya diklat ini memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada saya untuk lebih bisa meminimalisir gitu ya kesulitan tersebut. Dan dengan adanya hal tersebut saya juga bisa berbagi ilmu dan juga pengalaman belajar. Kemudian meningkatkan kompetensi juga terkait pengalaman kinerja dan juga pengetahuan dalam bagaimana cara mengelola kelas yang baik. Kemudian saya juga di sini mengetahui bagaimana keterampilan perihal asesmen diagnostik atau asesmen awal yang dilakukan untuk peserta didik. Untuk penerapan nilai berakhlaknya, saya berorientasi pelayanan yaitu kepada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Tentunya saya bimbing dengan ilmu yang saya dapat selama BIMTEK juga, dan berkolaboratif juga dengan teman sejawat. Lalu untuk melatih kinerja saya juga dengan praktik pelatihan tersebut agar berkompeten untuk saya sendiri. Lalu saya juga melakukan pengelolaan kelas ya dengan akuntabel ya di sini ya. Dan yang terakhir yaitu saya akan tetap terus mencari referensi pengetahuan tentang penyusunan tes diagnostik yang diterapkan kepada peserta didik di luar dari diklat atau BIMTEK yang saya ikuti. Untuk rencana hasil kerja yang ketiga, RHK pimpinan yang diintervensi adalah terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru dengan indikator meningkatnya kualitas praktik pembelajaran guru, dan RHK yang selanjutnya adalah meningkatnya praktik manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif dengan aspek kualitas indikator kerja berupa dokumen dan persentase capaian mencapai 100. Demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Barangkali dari teman-teman semuanya ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Bagaimana implementasi di kelas ketika ada anak yang sudah di kelas atas atau kelas tinggi tapi belum lancar membaca? Solusinya bagaimana? Pasti mungkin ada ya seperti itu yang kesulitan membaca bahkan sudah kelas tinggi. Nah, solusi yang menurut saya efektif untuk mengatasi masalah tersebut adalah menerapkan berbagai inovasi pembelajaran yang menarik ya bagi anak tersebut, apalagi
sudah zamannya modern, ya sudah teknologinya semakin maju. Jadi yang bisa diambil adalah contohnya yaitu media pembelajaran kartu kata. Di sana kan ada kata dan juga gambar. Biasanya anak itu akan lebih tertarik dengan yang berwarna atau yang ada gambarnya, seperti itu. Beda dengan kita mungkin zaman dahulu yang masih belum semaju seperti ini, tapi saat ini masih bisa dikembangkan. Kemudian selain kartu kata, bisa juga berupa video pembelajaran atau gambar-gambar menarik lainnya. Nah, disajikan boleh di kelas dalam PowerPoint ataupun juga gambar-gambar lainnya yang bisa disediakan oleh guru, seperti itu. Insya Allah yaitu bisa meminimalisir atau mengatasi siswa yang mengalami kesulitan membaca, seperti itu. Barangkali dari Ibu Natal. Saya hanya menanggapi apa yang disampaikan oleh Fadlilah, hanya menambahkan apabila ada anak yang kesulitan belajar, tidak hanya cukup dengan video atau dengan istilahnya kartu ya, kartu kata. Bolehkah kita menambahkan privat apabila terkadang Bapak Ibu guru ada yang tidak sempat untuk menambahkan jam pelajaran? Sebetulnya itu wajib bagi Bapak Ibu guru apabila ada peserta didik yang sekiranya tidak bisa membaca, sempatkan untuk melantik peserta didik. Jangan sampai anak yang sampai lulus belum bisa membaca. Itu dalam kategori kutip, anak tersebut itu adalah lainnya. Itu lain. Tapi di SD kami, apabila ada anak yang semacam itu di luar kemampuan atau luar biasa, saya sarankan untuk ke SMP dengan bahasa yang santun dan tidak menyinggung perasaan dari orang tua, karena ada beberapa orang tua yang tidak istilahnya itu tidak menyikapinya atau solusinya kadang-kadang menjadi hal yang tidak baik. Tapi kalau kita dekatkan orang tua, insya Allah orang tua akan menyadari, karena bukan basicnya, bukan tempatnya di SD. Karena nanti itu jenjang berikutnya akan mengalami kendala apabila anak tersebut sampai ke jenjang berikutnya. Demikian saja dari kami. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan pertanyaannya. Kemudian tadi masukan juga dari Ibu Benur terkait apa yang